Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu. Wal musola alaihi wal madulahu. Al-bilad arijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma badu. Yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, Grand Chancellor of Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Al-Ustadz Abdus Salam Panji Gumilang MP beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sri Mamproto KRS MBA CRBC. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Umi Fitri Rahmiati Sunaria MBA. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Administrasi Dr. Irfan Iswandi SEMT. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah Dr. Siti Ngainur Rohmah SOS IMA. Yang kami hormati PLT Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ustadz Muhammad Isa Asrofuddin SH MSOS. Yang kami hormati pemateri webinar kita pada malam hari ini Dr. Irfan Iswandi SEMT serta hadirin yang senantiasa berbahagia. Selamat malam semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, sehat, dan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan webinar pada hari ini dengan tema Hukum Tata Negara Komputerisasi Membangun Sistem Pemerintahan Responsif Terhadap Bonus Demografi. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Sebelum memasuki acara, mohon untuk izin saya membacakan atur acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penyampaian harapan atau kesan dan pesan. Yang kelima, sesi foto. Yang terakhir, penutup. Memasuki atur acara yang pertama, pembukaan. Mari kita mulakan acara webinar pada malam hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur cara selanjutnya, penyampaian materi dengan tema Hukum Tata Negara di Era Komputerisasi Membangun Sistem Pemerintahan Responsif Terhadap Bonus Demografi akan dipandu oleh moderator Muhammad Rizky. Kami persilahkan. Tidak ada suaranya, Rizky. Tes, apakah ada suaranya? Ya, aman. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Merdeka. 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 Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky yang akan bertugas memandu jalannya webinar kita malam ini. Tema yang akan kita bahas adalah Hukum Tata Negara di Era Komputerisasi Membangun Sistem Pemerintahan Responsif Terhadap Bonus Demografi. Tema ini sangat relevan dengan tantangan zaman saat ini, di mana kemajuan teknologi dan besarnya bonus demografi harus direspons dengan sistem hukum dan pemerintahan yang adaptif dan partisipatif. Sebelum penyampaian materi, pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Irfan Iswandi, SEMT. Sebelumnya, mohon izin Ustadz untuk saya membacakan CV Ustadz terlebih dahulu.
Dr. Irfan Iswandi, SEMT. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 23 Februari tahun 1976 dan saat ini berusia 49 tahun. Saat ini beliau berdomisili di Jalan Saworaya nomor 27 Blok 2 Perumnas RT 81 RW 22 Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam perjalanan pendidikannya, pada tahun 1982 hingga tahun 1988, beliau menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 5 Jakarta. Tahun 1988 sampai 1991 melanjutkan di SMP Negeri 107 Jakarta. Kemudian tahun 1991 sampai 1994 beliau mengambil pendidikan kejuruan di SMA 4 Jakarta dengan jurusan akuntansi. Setelah itu, beliau menempuh pendidikan tinggi di STIE Kalbe Jakarta pada tahun 1996 hingga 2001. Memperoleh gelar sarjana ekonomi. Beliau kemudian melanjutkan jenjang magister di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2010 hingga 2012 dalam bidang sistem informasi dan akhirnya menyelesaikan gelar doktor bidang informatika juga di ITB pada tahun 2018. Dari sisi karir profesional, pada tahun 2006 hingga 2009, beliau aktif sebagai infrastruktur International Computer Driving License (ICDL) di Indramayu. Lalu pada tahun 2007 hingga 2012, beliau juga menjadi instruktur International Certificate in Computer Studies. Beliau juga pernah terlibat dalam sejumlah proyek strategis, antara lain proyek Finance Budgeting and Controlling di Departemen Minyak dan Gas Bumi, Jakarta tahun 2014. Selanjutnya proyek Withholding Tax Slip bersama DHL pada tahun 2018. Dan yang terbaru, pengembangan website di YIAI Subang pada tahun 2024. Dr. Irfan juga aktif menulis dengan melakukan penelitian, diantaranya tahun 2013 beliau mempresentasikan penelitian pada seminar nasional di Unjani dan menerbitkan jurnal di Unsri. Tahun 2014 berpartisipasi dalam konferensi internasional ICITSI di Bali. Tahun 2015 hingga 2016, beliau secara konsisten mempublikasikan karya ilmiah tentang otomasi akuntansi berbasis NLP di berbagai konferensi nasional dan internasional. Tahun 2017, tulisannya dimuat dalam jurnal internasional Telkomnika. Tahun 2020, menulis di jurnal ilmiah Ilmu Administrasi tentang bukti perpajakan digital. Dalam bidang keahlian teknis, Dr. Irfan sangat kompeten dalam bahasa pemrograman dan perangkat lunak seperti Visual Basic, NIT, SQL, Server, Microsoft Access, MIUB, hingga ASP dan NET. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman praktis yang luas, sepertinya kita akan mendapatkan banyak wawasan dari materi yang akan disampaikan beliau malam ini. Hadirin sekalian, langsung saja kepada Ustadz Dr. Irfan Iswandi, SEMT, disilakan. Ya, baik, terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Merdeka. Salam. Merdeka. 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 Baik, Alhamdulillah. Yang amat berhormat, saya Zaitun, dan Council of Atlet Indonesia. Saya Abdul Samad Sudi Panji Gumilang MP, Betawi dan seluruh keluarga. Yang berhormat, Rektor Institut Agama Islam Azhar Indonesia, Datuk Ser Imam Prawoto KRSS MBA CLBC, yang kami hormati Wakil Ketua Bidang Akademik, Bumi Fitri Rahmiati Sunaria MBA, yang kami hormati seluruh jajaran pejabat di PIALFIS, dari bendahara, mahasiswa bagi rektor, para dekan, kaprodi, khususnya dalam kegiatan ini, Kaprodi HTN, Bapak Isa Sokudi, kemudian sahabat-sahabat seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berkesempatan, berkeupayaan untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Ya, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya malam hari ini kita dapat bersilaturahim bersama dalam rangka sharing ya, untuk kita mencoba menggali pemahaman terkait dengan perkembangan di bidang digital khususnya di dunia pemerintahan. Ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Berikutnya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa, khususnya panitia penyelenggara kegiatan webinar ini. Ini ada suatu kegiatan yang sangat baik ya, sangat positif, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan nuansa akademik dari kampus kita itu akan terus terjaga dan terus meningkat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya. Hal-hal seperti ini memang harusnya menjadi suatu budaya yang kita biasakan sebagai pelaku atau sebagai insan akademik di perguruan tinggi. Ya. Karena di perguruan tinggi kita pahami ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi ya, mulai dari pendidikan, kemudian ada penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, webinar ini menjadi salah satu upaya kita untuk menjaga atau membangkitkan suasana akademik dalam mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Baik, saya mendapatkan informasi dari panitia. Ini memberikan satu sharing ya di bidang digitalisasi pemerintahan. Saya sudah siapkan slide-nya. Coba saya share. Oke, sudah terlihat? Sudah. Sudah terlihat. Apa yang terlihat di layar? Pak Prof, Profesor yang terlihat. Amin. Sorry. Ini nggak tahu nih yang buat siapa ini. Saya juga ini mah foto ini jangan foto yang inilah. Ini materi atau apa yang ingin saya sajikan di malam hari ini tentang pemerintahan digital di era komputerisasi ya. Mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang dihajatkan oleh panitia nih ya. Karena kalau bicara ini kan penyelenggaranya dari Prodi HTN ya, Pemerintahan Negara. Jadi bicara tentang pemerintahan ya. Nanti kita akan coba diskusi bersama-sama seperti apa pemerintahan digital itu ya di era komputerisasi ini. Bentar, saya bertukar-tukar antara Oke. Sebagai latar belakang dari materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, ya yang pertama bahwa era komputerisasi ini mendorong transformasi digital di berbagai sektor. Ya, kita pahami komputerisasi yang dimaksud di sini memang sudah sangat berkembang dengan pesatnya ya. Saya mengenal komputerisasi itu dari mulai tahun 90-an. Saya masih ingat waktu itu di tahun 91-92, di mana operating system atau OS Windows
itu baru apa namanya booming lah ya di Indonesia. Waktu saya ada di Jakarta, baru belajar komputer ya, bagaimana kita membawa media yang kita sebut sebagai disket ya, di tahun 90-an. Tapi terus berkembang dengan sangat pesat sampai dengan hari ini kita mengenal istilah perkembangan artificial intelligence ya. Dan kita semua saya yakin sudah memahami atau sudah memanfaatkan teknologi artificial intelligence ini ya. Jadi itu era komputerisasi dari mulai bentuk komputer secara fisik yang membutuhkan ruang yang cukup besar, sampai sekarang komputer itu kita bisa genggam dalam bentuk handphone ya atau mobile device ya. Nah, transformasi digital dengan perkembangan komputerisasi ini itu terjadi di berbagai sektor ya, di sektor pemerintahan, di sektor pendidikan, di sektor apa ya keamanan. Itu transformasi digital menjadi suatu keniscayaan, sehingga kalau kita sebagai pelaku di dalam suatu organisasi ketika tidak mengikuti transformasi digital ini, maka kita akan tertinggal ya, akan tertinggal dan akan apa namanya tidak bisa bersaing ya. Maka transformasi digital ini harus selalu kita ikuti karena memang perkembangannya sangat pesat sekarang. Pergerakannya, perkembangannya sudah sedemikian pesatnya. Nah, pemerintahan digital ini meningkatkan efisiensi dan transparansi. Jadi dengan apa namanya pemanfaatan transformasi digital tadi, maka pemerintah sebagai satu layanan publik ini sudah selayaknya memberikan layanan itu dalam bentuk layanan digital. Kenapa? Karena memang hari ini masyarakat Indonesia sudah sedemikian banyaknya ya pengguna perangkat mobile atau mobile device ya, sehingga diharapkan dengan memberikan layanan digital tadi itu bisa meningkatkan efisiensi dan juga transparansi. Tadi disampaikan itu ada beberapa aplikasi yang pernah saya bersama teman-teman ketika menempuh pendidikan magister dan juga di pendidikan doktor, kami pernah mendapatkan kesempatan ikut urun rembuk dalam mendesain sistem informasi di Departemen Migas ya. Pada waktu itu karena saya backgroundnya juga ada di bidang ekonomi, accounting, ini memberikan satu pengembangan aplikasi dalam penyusunan anggaran. Nah, aplikasi yang dikembangkan itu bisa meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena dalam menentukan atau menghitung anggaran suatu kegiatan pemerintahan itu tidak lagi dihitung satu persatu secara manual ya, tapi sudah secara otomatis. Sehingga kalau misalnya ada perubahan kenaikan angka penawaran itu tidak lagi dihitung, tidak membutuhkan banyak waktu ya, bisa dihitung dengan sangat cepat ya. Dan tentunya akan tercipta transparansi. Kenapa? Karena sifatnya ini bisa dilihat dan diikuti secara publik ya. Kemudian kaitan dengan perkembangan transformasi digital ini juga untuk menjawab tantangan pelayanan publik di era informasi ya. Kita pahami sejak terjadinya wabah COVID kemarin, perkembangan pelayanan publik secara digital itu sangat pesat sekali ya. Yang dulu ketika kemunculan moda transportasi ya, sebelum terjadinya wabah COVID itu masih ada beberapa penolakan ya, seperti kemunculan Gojek gitu ya, kemudian juga ada apalagi itu namanya yang transportasi digital itu ya. Itu awalnya banyak penolakan ya, tapi karena setelah adanya wabah COVID, kemudian masyarakat menyadari bahwa perlu ada satu interaksi dengan cepat dalam kaitannya pemenuhan kebutuhan transportasi, maka kegiatan untuk mewujudkan atau mendapatkan layanan
transportasi secara digital, itu maka tidak diarahkan lagi memerlukan aplikasi ya sebagai suatu alat untuk pelayanan publik ya. Nah, ini sebagai latar belakang dari apa yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari materi ini. Yang pertama adalah untuk memahami konsep pemerintahan digital. Nanti kita akan bahas secara singkat apa itu pemerintahan digital. Kemudian bagaimana kita memahami tantangan dan juga peluang ya terkait dengan adanya transformasi digital. Dan kemudian bagaimana wawasan untuk implementasi terkait dengan digital governance ya di Indonesia. Nah, 3 hal ini akan coba kita bahas bersama. Mudah-mudahan nanti bisa diambil pelajarannya dan nanti bisa kita adakan diskusi bersama untuk menggali lebih dalam mengenai hal ini. Baik, yang pertama tentang konsep pemerintahan digital. Pemerintahan digital ini secara definisi adalah pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik. Ya, jadi pemerintah itu adalah pelayan bagi publik atau pelayan bagi masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan pemerintahan digital ini bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan publik. Sekarang kita sudah banyak merasakan manfaat dari pelayanan publik dalam dengan menggunakan teknologi digital. Contoh, misalnya ketika kita mau melakukan pembayaran pajak misalnya ya, ada DJP online, ya, sehingga kita bisa melakukan pelaporan pajak secara online, tidak perlu datang ke kantor pajak dan bisa diselesaikan dalam hitungan menit saja ya. Saya masih ingat dulu ketika belum ada layanan pajak secara online, itu kalau mau bayar pajak antri, kita mesti datang ke kantor pajak, lalu antri di sana, paling tidak membutuhkan ya bisa jadi satu harian kita untuk mengurus pelaporan pajak. Tapi sekarang untuk laporan pajak kita tinggal buka saja situsnya di DJP online, kita bisa login di sana, lalu kita melaporkan pajak dan apa yang kita laporkan akan jejak digitalnya itu bisa kita pantau terus ya. History apa yang kita laporkan dari beberapa tahun yang lalu itu bisa tetap kita lihat. Ya. Nah, itu salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital terkait dengan perpajakan ya. Nah, adapun elemen-elemen dalam pemerintahan digital ini, yang pertama ada namanya infrastruktur digital. Apa itu infrastruktur digital? Yang dimaksud dengan infrastruktur di sini adalah sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan terpenuhinya pelayanan digital, seperti kebutuhan jaringan internet, kemudian kebutuhan untuk perangkat keras yang kita kenal dengan server ya, ada namanya database server, web server, itu semua termasuk kategori infrastruktur digital ya. Kemudian ada lagi elemen berikutnya adalah namanya layanan digital. Layanan digital ini adalah dalam bagaimana pemerintah mampu memberikan layanan tanpa harus ada interaksi langsung secara fisik ya. Seperti tadi ya dalam pembayaran pajak atau misalnya ketika kita mengurus contohnya misalnya dalam bidang pendidikan misalnya ya, di kampus-kampus negeri dan juga kampus swasta tentunya ketika proses penerimaan mahasiswa baru itu tidak perlu lagi mahasiswa antri datang ke kampus untuk melakukan pendaftaran. Nah, itu salah satu contoh bentuk layanan digital ya. Kemudian yang elemen berikutnya ada namanya identitas digital. Apa itu identitas digital? Identitas digital adalah satu bentuk identitas kita, tetapi secara digital. Contoh, kalau kita ditanyakan identitas kita bisa menyebutkan nama. Nama saya Irfan, saya seorang laki-laki ya, yang banyak dikagumi. Pedean ya. Nah,
Tapi kalau secara digital, identitas itu bentuknya misalnya email, alamat email kita, kemudian username yang kita gunakan untuk mengakses sebuah website, kemudian password yang kita punya, lalu misalnya kita punya QR code, ya itu semua disebut sebagai identitas digital yang fungsinya adalah untuk mengamankan data yang kita punya, ya. Maka kita sebagai insan akademik harus pahami mengenai identitas digital ini. Jangan sampai dengan mudahnya kita memberikan identitas digital ini kepada pihak-pihak yang kita belum paham secara secara detail untuk keamanan data kita. Nah, itu elemen yang berikutnya tentang identitas digital. Berikutnya elemen pemerintahan digital adalah tentang tata kelola data. Tata kelola data ini juga menjadi elemen yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan digital. Mengapa? Yang dimaksud dengan tata kelola, kita pahami itu ya, ada tata kelola di perguruan tinggi, ada tata kelola di di pemerintahan gitu ya. Di tata kelola itu bagaimana, kalau tata kelola data, bagaimana kita mengatur untuk menghimpun data. Apa syarat data itu masuk, apa syarat kita menerima data. Itu ada kriterianya. Kemudian dalam tata kelola data itu kita juga selain menerima data, bagaimana memproses data. Ya, ada prosedur atau ada tata cara untuk memproses data. Sampai kepada tata cara untuk menampilkan data. Jadi data yang kita punya itu tidak serta-merta ditampilkan ke publik. Nah, itu ada ketentuannya atau ada tata kelolanya. Sampai hal untuk menghapus data. Ya. Ketika kita menghapus data sebagai pemilik data, itu juga ada prosedur yang harus kita penuhi. Nah, tata kelola data ini sangat erat kaitannya dalam mewujudkan pelayanan publik yang digital tadi ya. Kalau tata kelola data ini tidak dirumuskan dengan baik, maka resikonya pemerintahan ini dalam memberikan pelayanan nanti akan ada gangguan-gangguan keamanan, utamanya keamanan secara digital ya. Berikutnya elemen lainnya terkait dengan pemerintahan digital ada istilahnya namanya partisipasi digital. Nah, apa ini yang dimaksud dengan partisipasi digital? Partisipasi itu kalau secara bahasa kan artinya keikutsertaan, gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan partisipasi digital ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam layanan pemerintahan secara digital. Contoh, misalnya ketika kita melakukan pelaporan pajak tadi secara online, kemudian ada hal yang ingin kita kritisi, ada hal yang ingin kita koreksi, kita bisa menyampaikannya melalui media sosial. Misalnya ada di website pemerintah atau melalui media Instagram atau media sosial lainnya. Nah, itu disebut sebagai partisipasi digital. Sehingga masyarakat itu bisa memberikan masukan-masukan terhadap layanan digital yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini semua disebut sebagai elemen-elemen dalam mewujudkan pemerintahan digital. Oke, masuk berikutnya tentang evolusi pemerintahan digital ya. Jadi sebenarnya istilah pemerintahan digital ini sudah cukup lama ya. Dari mulai tahapannya itu tentang komputerisasi. Seperti yang sudah saya singgung, di tahun 90-an yang namanya komputerisasi itu mulai dikenal operating system Windows ya. Jadi masyarakat mulai khususnya di pemerintahan ya, mengetik surat itu tidak lagi pakai mesin ketik manual, tapi sudah dikenalkan ada namanya operating system Windows, mengetik dengan lebih halus ya, bisa dicetak hasilnya. Dulu ada namanya untuk pengolahan kata itu ada namanya WS, WordStar ya, mungkin ada yang pernah pakai itu ya. Kalau untuk pengolah angka ada namanya Lotus 123. Nah, itu semua menggantikan device-device yang
belum sebelumnya seperti mesin ketik ya. Sehingga dengan adanya komputerisasi ini pekerjaan dengan jadi lebih cepat, lebih rapi ya, lebih efisien. Nah, dari situ masuk kepada level e-government. Nah, kalau di e-government ini sudah mulai memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang lebih modern ya, seperti penggunaan website sebagai sarana informasi bagi pemerintah, kemudian juga layanan-layanan mobile itu juga sudah mulai dikenalkan di era e-government ini ya. Masuk berikutnya era smart government. Nah, kalau era smart government ini sudah mulai memanfaatkan artificial intelligence atau yang kita kenal AI gitu ya, atau istilahnya adalah kecerdasan buatan. Kemudian di smart government ini juga sudah dikenal istilahnya namanya big data. Bagaimana melakukan analisa terhadap data besar yang dimiliki oleh pemerintah. Ya. Juga mulai dikenal di era smart government ini ada namanya IoT ya, Internet of Things ya. Apa itu Internet of Things ya? Jadi bagaimana kita bisa melakukan kendali atau kontrol terhadap satu alat gitu ya dari jarak jauh. Seperti kalau kita di sini di Mahat ini kan juga pengolahan data cukup besar di sini ya, dan itu sifatnya ya rutin gitu ya. Nah, ketika kami sebagai penanggung jawab IT di Mahat sedang berada di luar kampus, sementara ada hal urgent yang membutuhkan kami untuk mengakses ke dalam, itu bisa dilakukan secara remote dari luar. Nah, itu bagian dari contoh Internet of Things ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan satu device dari jarak jauh. Gitu. Nah, berikutnya ada namanya digital government. Kalau di smart government sebenarnya juga sudah ada itu digital government-nya ya, dalam bentuk artificial intelligence tadi. Tapi kalau di era digital government itu memang sudah dirancang mewujudkan satu layanan digital secara utuh dan bisa lintas instansi. Ya. Jadi misalnya data yang dimiliki oleh Departemen Pendidikan misalnya, data-data dari para mahasiswa itu ingin dimanfaatkan oleh Departemen Keuangan misalnya. Nah, itu bisa saling sharing data ya. Nah, itu di era digital government. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk mewujudkan atau evolusi dari pemerintahan digital. Nah, kemudian juga ada digitalisasi arsip dan juga proses administratif. Kalau bicara digitalisasi arsip, tadi juga sempat disampaikan oleh moderator, saya pernah membuat suatu aplikasi digitalisasi arsip untuk perusahaan ekspedisi itu DHL ya, di mana kalau masih dikerjakan secara manual, arsip-arsip tadi itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dan yang cukup lama gitu ya. Jadi begini, misalnya ketika satu perusahaan ingin membutuhkan input data untuk pembayaran pajak. Sementara di perusahaan ekspedisi itu setiap harinya itu mungkin bisa ratusan atau ribuan transaksi. Bayangkan setumpuk dokumen pembayaran pajak harus di-entry satu persatu. Nah, tentunya itu membutuhkan waktu dan juga ketelitian. Sehingga ada memerlukan sumber daya manusia yang dibayar gitu ya. Nah, tapi dengan aplikasi yang waktu itu pernah saya buatkan, tidak lagi perlu diinput secara manual ya. Cukup menggunakan mesin scanner, langsung terbaca oleh aplikasi dan langsung terdeteksi berapa nominal yang tercatat dalam dokumen tersebut. Nah, itu salah satu bentuk pemanfaatan dari digitalisasi arsip. Nah, di kampus kita juga sedang dikembangkan nih ya. Sedang dikembangkan, saya sudah membuat suatu penelitian sehingga nanti untuk mengarsipkan segala bentuk penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen tidak perlu lagi diketik manual oleh staf tata usaha, tapi nanti dengan masuk ke aplikasi
Itu dokumen-dokumen yang bentuknya PDF kah, bentuknya image, itu langsung bisa diketahui siapa penulis artikel ini, judulnya apa, kemudian abstraknya bagaimana, berapa halaman, itu bisa langsung diidentifikasi dengan memanfaatkan digitalisasi arsip ini. Ya. Sehingga nanti dampaknya proses administrasi itu bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien, dan menghindari terjadinya human error atau kesalahan-kesalahan. Berikutnya dengan pemerintahan digital ini akan ada yang namanya komunikasi antar lembaga yang berbasis jaringan. Antar lembaga di sini bukan hanya antar lembaga pemerintah, tapi antara lembaga pemerintah dengan swasta, kemudian juga dengan lembaga-lembaga lain di luar Indonesia, yaitu di luar negeri. Nah, kita pahami bahwa data itu punya nilai jual, ya. Tetapi ketika suatu organisasi menyimpan data dan tidak di-sharing kepada instansi lainnya, maka data itu menjadi kurang bernilai, kurang bermakna, ya. Nah, maka ada satu upaya bagaimana komunikasi antar lembaga ini bisa terjalin dengan baik dengan mewujudkan pemerintahan digital. Mengapa? Jangan sampai terjadi yang namanya redundance, ya. Dalam istilah teknologi itu ada istilah namanya redundance. Apa itu redundance? Redundance itu adalah proses memasukkan data yang sama secara berulang. Itu namanya redundance. Contoh, misalnya data saya sudah terdata di dinas kependudukan, gitu ya, di dinas kependudukan, dari mulai NIK, ya, nomor induk kependudukan, nama saya, tempat tanggal lahir dan sebagainya. Data saya sudah terdata di sana karena kita semua punya yang namanya IKTP. Ya. Nah, jangan sampai nanti ketika misalnya di tingkatan desa mau melakukan rekapitulasi data penduduk di desanya, itu mesti mengentry ulang lagi. Masyarakat desanya dikumpulkan lagi, minta fotokopi KTP-nya, lalu di-entry ulang. Nah, itu yang disebut sebagai redundance, ya. Pemasukan data yang sama secara berulang yang itu terjadi karena apa? Karena tidak adanya komunikasi antar lembaga, ya. Nah, ini dengan adanya pemerintahan digital diharapkan tidak terjadi lagi proses-proses yang redundant tadi, ya. Nah, bagaimana implementasi pemerintahan digital, ya? Nah, rupanya saya baca nih ya di Estonia, ya, sejak tahun 2005 sudah dilakukan yang namanya pilkada atau pemilihan kepala daerah di sana secara digital, ya, menggunakan e-voting untuk memilih kepala daerah. Estonia itu adalah satu negara di Eropa, ya. Mereka sudah menerapkan satu kegiatan untuk pemilihan kepala daerah menggunakan secara digital, ya. Nah, sebenarnya di kita juga sudah menerapkan itu, ya, baik ketika melakukan pemilihan presiden pelajar, kemudian juga yang terakhir kemarin melakukan proses pemilihan presiden OMI, gitu ya. Jadi kita sudah lakukan secara digital, ya. Nah, mengapa di Indonesia secara negara ini masih belum dilakukan, ya? Padahal di beberapa desa di Indonesia itu juga sudah melakukan yang namanya e-voting, ya, memilih lurah di desa itu secara digital, ya. Tetapi mengapa di Indonesia belum? Nah, ini karena bukan hanya berkaitan dengan aplikasi, tapi ini berkaitan dengan regulasi yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian implementasi lainnya, contohnya di sini di Korea Selatan, ya. Korea Selatan ini memiliki beberapa kota cerdas atau smart city, ya, yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu dengan fokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Contohnya di kota Seoul dan juga di kota Busan, ya. Nah, di Korea Selatan ini, jadi kalau layanan sudah dilakukan secara digital, maka itu sangat mungkin dilayani non-stop, ya, 24 jam sehari dalam 7 dalam seminggu. Tidak lagi menunggu kehadiran petugas. Tidak lagi melihat, oh, sekarang nih
hari kerja gitu. Tidak lagi melihat jam kerja ya, tapi sudah dilayani non-stop ya, secara 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Jadi ketika misalnya ada masyarakatnya atau warga dari kota Seoul misalnya membutuhkan layanan ambulans misalnya ya, itu tidak perlu lagi harus menunggu keberadaan petugas ya, juga sudah bisa langsung di request secara digital. Nah, kemudian bagaimana di Indonesia ya, layanan atau implementasi pemerintahan digital di Indonesia itu seperti apa perkembangannya ya? Di Indonesia ada yang kita kenal namanya SPBE ya, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ya. Nah, ada juga namanya arsitektur SPBE nasional. Jadi Indonesia ini sebenarnya sudah cukup lama ya melakukan perancangan atau desain untuk pelayanan digital. Saya masih ingat ketika pernah bergabung untuk menyelesaikan satu pekerjaan pemerintah tadi, untuk penyelesaian satu tender itu sudah dilakukan secara digital. Bagaimana mengupload proposal, bagaimana melakukan penawaran harga, bagaimana pengumuman pemenang tender, bagaimana penandatanganan kontrak, itu semua sudah dilakukan secara digital ya. Dan kalau sudah seperti itu, sudah transparansi, tidak ada lagi itu misalnya perusahaan itu melakukan nyogok gitu ya kepada pejabat yang berwenang. Kenapa? Karena semua bisa ikut memantau, ikut menilai dan melakukan evaluasi secara online ya. Jadi langsung bisa dilihat progresnya. Kemudian juga ada namanya Satu Data Indonesia yang tadi saya ceritakan mengenai misalnya contoh data penduduk gitu ya. Nah, data IKTP ini sudah bisa di-share, diakses oleh instansi-instansi yang ada di pemerintahan ya. Sehingga tidak ada lagi kegiatan mengentry data ketika membutuhkan data penduduk. Ya, selama memiliki IKTP ya untuk data yang dicari gitu ya. Nah, contoh di sini informasi di sini ada namanya Dukcapil Digital, ada OSS ini online single submission. Ini untuk sistem perizinan usaha. Ada namanya Peduli Lindungi ya, bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakatnya melalui aplikasi mobile ya, Peduli Lindungi, Satu Sehat dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya di Indonesia sudah cukup maju ya. Cuma memang kelemahannya adalah belum seluruh masyarakat Indonesia itu memahami apa saja layanan digital yang disediakan oleh pemerintah. Sehingga dampaknya masih kita lihat kantor-kantor pemerintah itu didatangi oleh masyarakat untuk menerima layanan. Padahal bisa dilakukan secara digital ya. Saya masih lihat di kantor-kantor Samsat misalnya, itu masih banyak masyarakat yang hadir secara fisik kantor ya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Padahal sekarang sudah banyak layanannya bisa dilakukan secara online saja ya. Dan nanti dikirim itu, misalnya STNK barunya itu dikirim ke alamat kita. Jadi tidak perlu lagi hadir ke Samsat atau ke tempat pembayaran perpanjangan pajak kendaraan misalnya ya. Nah, ini kan masalahnya adalah terkait dengan literasi masyarakat untuk pemahaman layanan digital dari pemerintah ya. Nah, apa tantangan untuk implementasi bagi pemerintahan digital ini? Yang pertama adalah kesenjangan digital ya. Apa itu kesenjangan digital? Jadi ada area atau daerah-daerah yang masuk kategorinya sebagai apa namanya area ya blind spot ya disebutnya ya, area-area yang masih belum tersentuh secara jaringan internet ya. Nah, itu disebut sebagai kesenjangan digital. Jadi tidak semua masyarakat Indonesia itu bisa dengan leluasa menggunakan layanan internet ya. Maka ini mengakibatkan kesulitan kita dalam melakukan implementasi pemerintahan digital.
Kemudian juga tentang literasi digital, baik bagi ASN maupun bagi masyarakat. Literasi digital ini masih belum merata ya. Mungkin bagi kita yang berkecimpung di dunia akademik bisa memahami sedikit banyak tentang fitur-fitur secara digital, tentang aplikasi-aplikasi mobile yang disediakan oleh pemerintah. Tapi banyak juga masyarakat yang belum memahami secara teknis gitu ya, bagaimana memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya ketika apa ya, contoh tadi lah, contoh pembayaran pajak misalnya, itu kan setiap masyarakat kan wajib melakukan pelaporan pajak ya, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan penghasilan. Tetapi tidak semua masyarakat itu memahami bahwa untuk pelaporan pajak itu bisa dilakukan secara online ya. Nah, ini perlu adanya literasi digital. Kemudian tantangan berikutnya adalah terkait dengan keamanan cyber dan juga perlindungan data pribadi. Memang ini menjadi resiko ya, ketika kita mempublish data kita secara umum di media internet, kemudian kita juga melakukan transaksi secara online. Ketika kita tidak aware terhadap apa yang kita lakukan, itu akan ada potensi terjadinya kerugian bagi pengguna atau bagi masyarakat. Nah, inilah perlunya kita memahami ya. Tadi kembali kepada literasi tadi. Nah, keamanan cyber dan juga perlindungan data pribadi ini jadi bukan hanya dari sisi pemerintahnya saja, tapi juga dari sisi masyarakat tuh harus aware bagaimana bisa menjaga data-data pribadi itu supaya tidak sembarangan digunakan di website-website yang mungkin belum dikenal dengan baik ya. Nah, ini tantangannya nih untuk implementasi pemerintahan digital. Ini saya sampai jam berapa ya? Berapa lama? Moderator siapa tadi? Jadi Moderator, saya sampai berapa lama? Masih terus? terus Ustaz. Terus, Ya. Oke. Nah, selain tantangan juga ada namanya peluang ya. Peluang digitalisasi pemerintahan ya. Nah, yang pertama adalah layanan publik lebih cepat dan efisien. Itu pasti ya, ketika sudah ada pemerintah mewujudkan layanan digital, maka layanan publik tadi menjadi lebih cepat dan juga lebih efisien. Bagaimana mengurus pajak kendaraan bermotor dengan cepat, tidak perlu lagi antri yang panjang, mengular gitu ya. Bagaimana melakukan pembayaran pajak secara online tadi, sehingga menghindari tumpukan di kantor pajak. Kemudian dari sisi pendidikan misalnya bagaimana masyarakat nih yang misalnya baru lulus di tingkat SMA atau Alia itu mau mendaftar di perguruan tinggi bisa dilakukan secara online dari tempatnya masing-masing ya. Lebih cepat, lebih efisien, lebih rapi, lebih aman. Itu dengan adanya layanan digital oleh pemerintah ya. Dan tentunya juga ada namanya transparansi dan partisipasi masyarakat. Transparansi ini artinya keterbukaan ya. Jadi kalau sudah dilakukan secara digital, maka informasi itu bisa disajikan dengan secara transparan ya. Kita bisa melihat histori ataupun kita bisa memahami struktur contohnya apa, struktur perhitungan pajak misalnya ya, itu dilakukan secara transparan. Kita bisa tahu nih mengapa pajak kita bayarnya sekian. Oh, unsurnya ini, gitu ya. Sehingga dengan demikian itu menjadi ketenangan bagi masyarakat untuk atau meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dan partisipasi masyarakat itu juga bisa dihimpun oleh pemerintah secara lebih maksimal ya. Jadi pemerintah bisa menjangkau masyarakat dengan lebih banyak lagi, lebih jauh lagi dengan adanya layanan digital ya. Partisipasi masyarakat yang kalau tanpa adanya layanan digital mungkin terbatas ya, hanya masyarakat di perkotaan saja yang bisa memberikan masukan ya, tapi masyarakat di pelosok mungkin tidak bisa memberikan masukan. Tapi dengan adanya layanan digital semua masyarakat itu bisa memberikan masukan, bisa memberikan partisipasi melalui media sosial yang ada di pemerintahan ya.
Nah, kemudian peluang berikutnya adalah tentang inovasi tata kelola berbasis data. Nah, inovasi-inovasi terkait dengan tata kelola berbasis data ini juga menjadi satu peluang. Sehingga dengan inovasi ini diharapkan nanti kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat ini akan lebih meningkat lagi ya. Yang nanti tentunya dampaknya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, ini adalah beberapa peluang dengan mewujudkan digitalisasi di pemerintahan. Simpulan. Nah, dari kesimpulan dari apa yang tadi saya coba uraikan, yang pertama adalah pemerintahan digital adalah keniscayaan. Ya. Maksudnya apa? Era saat ini di mana terjadi disrupsi teknologi yang sedemikian pesatnya, ketika pemerintah tidak mampu atau belum mampu melahirkan layanan digital, maka nanti akan ditinggalkan oleh masyarakat ya. Mungkin kalau misalnya bayar pajak itu masih masih antri, mungkin potensi pajak yang harusnya dihimpun secara maksimal oleh pemerintah itu akan hilang. Kenapa? Karena misalnya masyarakat enggan untuk antri, enggan untuk berlama-lama di kantor pajak, ya. Tapi dengan adanya layanan digital, maka ini akan meningkatkan pendapatan bagi pemerintah. Maka ini jadi suatu keniscayaan ya untuk bisa mewujudkan pemerintahan digital. Nah, poin berikutnya adalah perlu sinergi teknologi, regulasi, dan juga SDM. Jadi dalam mewujudkan pemerintahan digital itu sebenarnya bukan semata-mata bicara teknologi saja ya, tapi juga perlu disiapkan regulasinya. Nah, mengapa sampai saat ini pemilu di Indonesia itu masih belum dilakukan secara e-voting, belum dilakukan secara digital, masih secara manual membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Untuk penyediaan kertasnya, tintanya, belum lagi ruang-ruang tempat pemungutan suara, itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar dalam satu proses pemilihan ya. Tetapi tidak bisa kita hanya mengandalkan teknologi saja. Karena kalau secara teknologi, kami yakin sebenarnya kita sudah bisa, Indonesia itu sudah bisa ya. Tapi di sini perlu regulasi, perlu kesepakatan oleh tentunya pelaksana ya bagi baik pemerintah maupun juga unsur masyarakat. Regulasi ini menjadi penting supaya nanti dalam implementasi pemerintahan digital tadi itu apa namanya segala konsekuensinya itu bisa dipahami ya. Dan tentunya juga SDM, sumber daya manusia ini juga penting ya. SDM yang menguasai teknologi, SDM yang paham regulasi, nanti akan mewujudkan suatu pemerintahan digital yang maksimal, yang tepat sasaran ya. Jangan sampai nanti sudah disiapkan aplikasinya, sudah disiapkan regulasinya, tapi SDM-nya ternyata belum siap. Ya nanti akhirnya jadi tidak terpakai jadi mubazir lagi. Dan berikutnya adalah perlunya ada kolaborasi multisektor. Ini jadi sangat penting ya. Kenapa? Kalau sudah disiapkan layanan digital tadi, tapi tidak ada kolaborasi, baik itu antara pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak luar negeri, nanti akan kurang maksimal pemanfaatan layanan digital atau pemerintahan digital ini ya. Karena memang yang namanya data, kalau bicara sistem informasi, data itu akan sebentar ya. Ya. Data itu akan membutuhkan apa namanya kerjasama antar berbagai sektor sehingga pemanfaatannya data tersebut itu bisa lebih maksimal. Jangan sampai data itu hanya disimpan, di-keep saja, tapi tidak di-share ke instansi lainnya. Nanti jadi kurang maksimal. Ya. Baik, secara singkat, sementara itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan suatu bahan diskusi untuk sama-sama kita memahami tentang konsep pemerintahan digital. Ya, demikian dari saya cukupkan haza wallahu irana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Nanti bila ada cerita jawab saya serahkan langsung kepada moderator. Saya kembalikan ke moderator. Silakan.
Suaranya Ki, suaranya di mute itu. Masih di mute, masih di mute. Cek, cek. Aman, aman. Baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Irfan Iswandi, SEMT, atas penyampaian materi yang luar biasa dengan judul Digitalisasi Pemerintahan dan Peran Teknologi dalam Merespons Bonus Demografi. Materi yang disampaikan tidak hanya menambah wawasan kita bersama, tetapi juga menjadi pengingat penting akan tantangan dan peluang besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam era digital dan bonus demografi. Semoga pemaparan yang telah diberikan dapat menjadi inspirasi sekaligus dorongan bagi kita semua untuk lebih siap, adaptif, dan berperan aktif dalam mendorong transformasi digital, pemerintahan, serta mengoptimalkan potensi generasi muda sebagai aset utama pembangunan bangsa. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita selanjutnya, yaitu Muhammad Isya Asrofuddin, SH MSOS, seorang akademisi dan analis politik muda yang aktif dalam dunia pendidikan, penelitian, dan kegiatan strategis kebangsaan. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 15 Mei tahun 2000 dan saat ini berdomisili di perumahan Grand Rizky Effendi 2, Blok nomor 2, Desa Makarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam hal pendidikan, tahun 2012 hingga tahun 2015, beliau menempuh pendidikan menengah pertama di MTS Mahat Al Zaitun. Dilanjutkan pada tahun 2015 hingga 2018, bersekolah di MA Mahat Al Zaitun. Tahun 2018 hingga 2022, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana SH di Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia pada program studi Hukum Tata Negara, Siasah. Kemudian sejak tahun 2023 hingga 2025, beliau menempuh pendidikan magister di Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam program Magister Ilmu Politik dengan konsentrasi manajemen partai politik dan pemilu. Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Inti Nuansa Indah Indonesia dari Oktober tahun 2022 hingga Oktober 2023. Kemudian menjabat sebagai Head of Agency Desember 2022 hingga Mei 2023 dan Head of Learning di perusahaan yang sama. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Inti Nuansa Indah Indonesia sejak Oktober tahun 2023 hingga Oktober 2024. Selain itu, beliau juga aktif di bidang politik praktis, pernah menjadi tim strategi dan materi debat calon bupati dan wakil bupati Tuban dari September hingga Desember 2024. Di bidang akademik, beliau adalah dosen tetap program studi Hukum Tata Negara Siasah di Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia sejak Februari tahun 2025, sekaligus menjabat sebagai PLT Ketua Program Studi pada program studi yang sama. Dengan bekal akademik, pengalaman praktis, serta semangat muda yang kuat, kehadiran beliau tentu akan memperkaya wawasan kita semua malam ini
Hadirin sekalian, langsung saja kepada Mas Isa Asrofuddin SHM SOS, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Terima kasih kepada moderator yang sudah menghantarkan webinar pada malam hari ini dengan cukup menarik, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Irfan Iswandi yang sudah sempat dan hadir untuk mengisi materi kami. Alhamdulillah. Tentu juga saya ucapkan kepada panitia yang sudah bertungkus lumus menyusun kegiatan ini hingga terlaksana. Nggak usah berlama-lama lagi, mungkin materi saya singkat aja. Saya ingin memberikan penghantar tentang, saya diberikan tugas oleh, sebentar saya archive dulu. Saya diberikan tugas oleh panitia untuk menjelaskan materi dari sisi kerangka hukum dan tantangan regulasi digital di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh yang terhormat, Ustadz Dokter saja, orang nggak akan antusias untuk mempelajarinya, untuk menyaksikannya gitu ya. Nah, pendahuluan era komputerisasi dan bonus demografi. Kenapa saya angkat ada kami panitia kenapa mengangkat isu bonus demografi? Tentu bonus demografi ini menjadi masalah yang sangat serius saat ini dan harus ditangani dengan serius di era saat ini. Nyatanya Pak Wakil Presiden kita, Mas Gibran, ya Pak Gibran itu juga bikin konten kan di YouTube tentang bonus demografi, dan kekhawatiran bonus demografi ini nggak bisa Anda sepelekan, teman-teman. Nah, dari sudut pandang hukum dalam pengembangan komputerisasi di era bonus demografi ini kita harus manfaatkan. Nah, Indonesia sedang mengalami transformasi digital di tengah periode bonus demografi. Teman-teman, banyak negara yang berhasil mengelola bonus demografi dan banyak yang gagal. Contohnya, Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu negara yang berhasil. Tiongkok, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh negara yang berhasil mengelola bonus demografi. Jepang itu ketika mereka habis dibom oleh Amerika, itu adalah masa mereka bonus demografi. Dan dari situ mereka kelola dengan baik. Begitupun Korea. Teman-teman, Korea itu dulu negara termiskin loh. Salah satu negara termiskin. Nggak ada apa-apanya sama Indonesia. Indonesia lebih kaya dibanding Korea. Tapi nyatanya sekarang bagaimana? Gitu. Itu terjadi karena Korea Selatan berhasil mendominasi, berhasil memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Lalu contoh negara yang gagal mana? Contohnya India, Filipina, Nigeria, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh-contoh negara yang gagal mengelola bonus demografi. Pertanyaannya, sekarang Indonesia ini mau termasuk yang mana? Gitu. Nah, dari sisi ini peran komputerisasi ini sangat penting di dalam dunia pemerintahan. Seperti tadi yang sudah dihantar oleh Ustadz Dr. Irfan, sudah dijelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang pemerintah siapkan, itu sudah sangat banyak. Ya, namun bagaimana kenyataannya dan bagaimana kerangka hukumnya? Dengan situasi Indonesia yang seperti saat ini, ya, pemerintah dituntut lebih responsif, inklusif, dan adaptif dalam merespon dinamika digital masyarakat. Tentu dinamika digital dalam masyarakat ini benar-benar sangat banyak. Apalagi sekarang isu yang sedang ramai AI, ya teman-teman. Pertanyaan saya, ya kalau kita mau nanti jadi bahan diskusi, sudah adakah undang-undang yang mengatur tentang AI? Itu pertanyaannya. Nanti bisa kita tanyakan, bisa kita diskusikan. Oke, sebelum itu, besok Ahad, teman-teman, saya harapkan teman-teman pada hadir ya, ikut menyaksikan simposium Ahad besok yang dihadiri oleh profesor bidang AI. Beliau adalah profesor, saya lupa namanya ya, Yeni kalau nggak salah ya. Beliau ini adalah Kaprodi Ilmu AI, S1 AI. Nah, ini kesempatan kawan-kawan untuk hadir. Nah, nanti sambutan panitia adalah Ustadz Dr. Irfan ini, dosen kebanggaan kita di sini. Jadi saya harap teman-teman IAI Al-Aziz, saya harap pada hadir ya besok ya. Kita saksikan dengan serius, karena ini akan berkesinambungan nih dengan webinar ini nih, webinar yang diadakan oleh HTN2 gitu. Tentu dalam hal AI aja kita belum tahu apakah sudah ada kerangka hukumnya atau baru sebatas tentang undang-undangnya atau undang-undang tentang digitalisasi aja. Belum ada undang-undang yang secara detail menjelaskan tentang AI. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan.
Kerangka hukum pemerintahan digital Indonesia. Di dalam ilmu hukum ada namanya hierarki perundang-undangan. Hierarki itu kan dari yang tinggi ke rendah ya, struktur gitu ya. Dari yang paling atas ke peranak-anakannya. Nah, itu yang dinamakan hierarki perundang-undangan. Tentu, jika kita bicara hierarki perundang-undangan, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maka di sini kalau kita lihat dasar konstitusionalnya ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 28F yang bunyinya hak warga negara memperoleh informasi. Ayat satunya jaminan atas kepastian hukum yang adil. Ini adalah induknya. Kalau tanya ada nggak kerangkanya? Ada. Jadi teman-teman bicara soal hukum, segala hal, segala undang-undang yang dibuat di Indonesia, Perpres, Perpu, Permen, TAP MPR dan semuanya itu pasti beranak dari Undang-Undang Dasar. Itu hukumnya pasti, nggak mungkin enggak, gitu ya. Nah, maka dari itu, kalau ditanya kerangka tertinggi, hierarki tertinggi undang-undang tentang digitalisasi atau UU ITE istilah kita yang kita dengar itu ada dalam pasal 28F UUD NRI 1945, Negara Republik Indonesia 1945. Yang bunyinya seperti itu. Lalu bagaimana peranak-anakannya? Nah, di peranak-anakannya ada diatur dalam peraturan perundang-undangan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Nah, ini yang paling terkenal. Anda pasti gampang kalau Anda mau ngancam orang gitu ya di HP gitu ya. Oh, kamu nanti terkena ITE loh. Kamu terkena ITE loh. Tapi yang ngomong belum tentu paham apa itu ITE, gitu kan? Nah, ini harus dipelajari supaya kita nggak cuma ngemeng doang gitu ya. Nah, Junto UU nomor 19 tahun 2016. Lalu ada lagi yang lebih update. Nah, ini yang tadi sempat disinggung, sempat dijelaskan oleh Ustadz Irfan, sudah dijelaskan soal e-government ya. Ini diatur di dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, integrasi e-government daerah. Nah, ini ada. Lalu UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lalu PP Perpres ya nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE yang tadi sudah dijelaskan juga. Jadi kalau ditanya, tadi Ustadz Irfan menjelaskan soal SPBE. Pertanyaannya misalnya kalau sekarang saya tanya, ada nggak itu undang-undang mengatur? Anda sekarang bisa jawab, ada Ustadz. Ada di dalam PP nomor 95 tahun 2018. Alhamdulillah materi kita berkesinambungan ini. Ini dinamakan bagus ini ya. Lalu Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, ini adalah peraturan perundang-undangan peranakan ya, istilah saya peranakan dari Undang-Undang Dasar. Pasti semua undang-undang peraturan perundang-undangan itu beranak dari Undang-Undang Dasar. Nah, jadi sebenarnya kalau Anda sebagai mahasiswa hukum, misalnya Anda sebagai anak hukum ya, simple sebenarnya kalau berdebat tentang hukum, Anda hanya perlu satu pemahaman. Anda harus paham hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau Anda sudah paham hierarki peraturan perundang-undangan, Anda sudah lolos jadi mahasiswa hukum tata negara. Itu. Nah, dari sini Anda pahami konsep itu, kita pahami ya bahwa dari paling atas ini pasal 28F UUD NRI 1945 dan beranak pinak semuanya nih. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Kita belum detailkan, saya di sini nggak masukin yang perda peraturan daerah itu banyak teman-teman ya. Nah, lalu inisiatif digitalisasi pemerintahan. Seperti tadi sudah dijelaskan, kalau di Samsat itu kata Ustadz Irfan tuh masih banyak yang mesti datang langsung. Padahal di sini coba dilihat, udah ada e-Samsat. Tapi nyatanya bagaimana? Efektif atau tidak gitu kan? Ini sebenarnya udah ada inisiatif pemerintah SPBE, portal layanan publik, sistem e-budgeting, e-planning, e-court, e-Samsat dan lain sebagainya. Namun kami pikir hal ini belum efektif karena satu dan lain hal. Nanti kita jelaskan ke depannya. Tantangan regulasi pemerintahan digital selalu kalau kita bicara soal hal seperti ini implementasi bla 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 itu tantangan. Tadi juga Ustaz Irfan juga menjelaskan soal tantangan. Nah, pertama kita lihat dari fragmentasi regulasi. Ya, banyak aturan tumpang tindih antara pusat dan daerah. Teman-teman, peraturan pemerintah punya aturan tersendiri, misalnya tentang UU ITE misalnya ya. Tapi bisa jadi, kita nggak tahu ya, bisa jadi peraturan pemerintah Indramayu punya perda sendiri tentang UU ITE yang itu belum tentu berkesinambungan atau bisa jadi bertabrakan. Itu bisa jadi. Ada ini contoh di lain aturan ada seperti ini. Nah, tapi saya belum riset sebanyak itu tentang yang ITE ya. Tapi ini contoh maksud saya. Jadi ini yang dimaksud dengan istilah banyak aturan tumpang tindih antara pusat dan daerah gitu. Nggak balance mereka, tidak saling mendukung, malah saling bertabrakan gitu. Lalu belum ada digital governance law yang komprehensif.
Nah, tentu kalau kita mau bicara sistem digital yang baik, tentu kita harus punya peraturan atau aturan, istilahnya kalau di sini digital governance law yang komprehensif. Jadi jangan bicara soal oh kita bikin SPBE, oh kita bikin e-court, oh kita bikin e-samsat gitu ya. Tapi dalam hal pengawasan atau dalam hal pengontrolan atau dalam hal pemerintahan secara umum itu masih sekedar asal-asalan. Jangan sampai. Nanti efeknya pasti asal-asalan juga, tidak akan maksimal kalau kita bicara soal efektivitas gitu ya. Lalu keterbatasan infrastruktur dan SDM, kesenjangan akses internet antar daerah. Nah, ini bisa jadi menjadi masalah yang tadi saya katakan di sini soal apa tadi? Inisiatif digitalisasi pemerintahan yang masih belum efektif ya. Nah, ini bisa jadi salah satunya karena kesenjangan akses internet antar daerah. Fakta aja bisa jadi saya ketika lagi di Ngawi itu di daerah Ngawi perjalanan ke arah mana ya, ke arah Bojonegoro itu daerahnya saya sinyal HP saya punya XL dan M3 itu nggak bisa Pak, padahal XL dan M3 loh itu berebutan itu sinyalnya, bahkan saya katakan hilang padahal di Pulau Jawa loh, di Ngawi loh Pak. Nah, ini kan membuktikan bahwa kalau kita mau bicara soal digitalisasi pemerintahan, ya internetnya harus diperbaiki dulu. Sebenarnya pemerintah udah punya program namanya BTS. Namun yang dikorupsi tuh sama kader partai apa itu? Partai ND itu kan, N itu kan. Itu kan pelakunya J JP kan. Nah, ini JGP kan. Nah, itu padahal tujuannya itu sebenarnya untuk membuat tiang-tiang sinyal di seluruh Indonesia itu makin kuat untuk mendukung program digitalisasi pemerintahan. Lalu rendahnya literasi digital aparatur negara. Aparatur negara ini ya mereka aja belum tentu paham soal digitalisasi, soal literasi tentang digitalisasi. Misalnya sekarang banyak orang yang contohnya misalnya aparatur negara itu misalnya polisi ya. Polisi ini contoh ini misalnya ya. Ini mereka belum tentu paham tentang fungsi mereka di dalam pengawasan digital. Mereka hanya sekedar doang menjalankan, oh kalau aturannya begini, langsung begini. Mereka tidak melihat, mereka belum paham konsep digital yang dimaksud. Jadi banyak aparatur negara ini yang sekedar, oh iya saya udah jadi polisi, aturan saya hanya mendisiplinkan masyarakat. Padahal ada faktor-faktor lain yang mereka harus pelajari dengan pertumbuhan kehidupan seperti ini. Ya, sekarang udah modernisasi, AI, ini kan banyak aparatur negara ini yang masih kuno saya katakan. Mereka kayak contohnya gini deh, bicara soal plat mobil listrik. Itu kan kalau plat mobil listrik itu ada list birunya ya kalau nggak salah ya. Itu kadang masih ada yang konyol loh. Masih ada yang ditilang loh karena ganjil genap. Padahal itu mobil listrik. Berarti kan tandanya polisinya ini tidak paham. Polisinya ini tidak membaca atau update. Intinya oh nih pelacak ganjil, tanggal genap, ditilang. Padahal mobil listrik nggak kena. Gitu. Apalagi bicara soal digitalisasi teman-teman. Lalu keamanan keamanan dan privasi data. Lemahnya perlindungan data pribadi sebelumnya lahir UU PDP nomor 27 tahun 2022. Nah, UU PDP ini tentang pelindungan data pribadi. Pertanyaan saya, ingat ya teman-teman ketika COVID. Ketika COVID itu kita diminta wajib punya aplikasi Peduli Lindungi. Kita serahkan data kita, KTP kita, macam-macam itu. Pertanyaan saya, aman nggak itu? Kalau kita lihat dari regulasi hukum aja ya, di tahun segitu belum ada undang-undang yang mengamankan secara khusus perlindungan data kita. Oh, udah ada UU ITE, tapi tidak detail. Jadi, wassalam. Kalau udah hilang ya kita udah, itu kan terjadi dulu Pak. Misalnya, Pak kok data saya kepake buat ini, ternyata kita runut, ternyata kebocoran data. Misalnya ya, kebocoran datanya dari Peduli Lindungi misalnya. Oh iya Pak, tapi kan dulu belum ada UU PDP, jadi nggak bisa disalahkan Peduli Lindungi. Itu bisa terjadi Pak kalau kita mau ngeles sebagai pemerintah misalnya. Lalu kebocoran data pada sistem pemerintahan. Ketidakmerataan implementasi. Beberapa pemerintah daerah masih belum memiliki sistem digital yang memadai. Ya nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah bicara luar pulau, nggak usah bicara Papua, Kalimantan. Pulau Jawa aja masih begini Pak. Mereka masih banyak yang saya katakan belum memadai. Komputernya aja mungkin masih pakai Pentium kali kasarannya gitu. Maupun ya seperti ini bahasa saya aja ya. Gitu. Jadi masih banyak ketidakmerataan implementasi tentang digitalisasi ini. Nggak usah bicara di luar pulau deh, Pulau Jawa aja masih begitu Pak. Gitu. Resistensi birokrasi, budaya kerja manual yang masih kuat, reformasi birokrasi belum tuntas. Kita masih sukanya itu absennya pakai kertas.
Masih sukanya itu membaca pakai kertas. Padahal sekarang semua serba digital. Tapi ya karena itu kebiasaan kuno yang memang harus diupdate perkembangan zaman. Itu adalah resiko perkembangan zaman. Dan semua orang harus belajar. Kalau nggak mau belajar, ya dia akan tertelan sendiri sama perkembangan zaman itu sendiri. Gitu. Lalu peluang hukum tata negara di era digital. Bicara soal hukum tata negara. Hukum tata negara ini kan secara simpel kan hukum yang mengatur negara gitu ya kalau bahasa basic ya. Nah, bagaimana itu di era digital? Pertama, mendorong revisi atau pembentukan regulasi digital governance nasional. Jadi tadi yang kita maksud governance secara law governance secara komprehensif itu ini. Jadi harus ada revisi pembentukan regulasi digital tentang pemerintahan nasional yang sangat luas, sangat komprehensif. Semua disatu padukan di bawahnya dia. Tadi kan kalau kita lihat di eh, Undang-Undang Dasar itu kan itu kalimatnya hanya setiap orang ini informasi bla 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 gitu ya. Lalu diteruskan di UTE dan lain-lain. Nah, maksudnya di sini tuh harus ada regulasi khusus bapaknya, anaknya dari Undang-Undang Dasar tapi bapaknya untuk segala undang-undang. Kasarannya begitu. Perluasan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan efisien melayanan publik berbasis digital. Tentu, kalau kita udah bicara seperti ini harus akuntabilitas, efisiensi, jangan sampai malah merepotkan kita, gitu ya. Menjadi e-demokrasi sebagai instrumen partisipasi generasi muda dalam kebijakan publik. Anak-anak muda harus mendorong kebijakan publik melalui digitalisasi. Salah satu hal ya e-demokrasi. Nah, Kap, nanti kita cari waktu kita akan diskusi soal e-demokrasi ini ya. Lalu bonus demografi, peluang mendorong reformasi kelembagaan berbasis teknologi. Karena teman-teman, bonus demografi ini harus kita manfaatkan dengan betul. Salah satu caranya bisa melalui digitalisasi, komputerisasi, digitalisasi pemerintahan. Dan tentu harus diimbangi dari sisi hukum. Kalau kita meremehkan bonus demografi, ya Anda bisa melihat sendiri, Anda bisa survei negara-negara yang gagal mengelola bonus demografi. Kesimpulan, pemerintahan digital bukan sekedar modernisasi, tapi transformasi. Kalau kemarin kata Syekh itu ya, transformasi itu bukan sekedar perubahan, tapi perubahan yang frontal, gitu ya. Mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara. Prinsip hukum tata negara ini kedaulatan rakyat, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang adil. Jadi jangan bicara soal pemerintahan digital ini sekedar oh begini-begini, tapi jangan sekedar modernisasinya aja. Oh, yang penting canggih, yang penting pakai komputer, yang penting pakai internet. Tapi dia tidak mengutamakan prinsip-prinsip hukum tata negara. Lah percuma, gitu kan? Lalu dibutuhkan sinergi antara regulasi, infrastruktur, dan budaya kerja baru untuk mewujudkan pemerintahan yang digital, ready, dan responsif. Tentu ini satu kesatuan teman-teman. Kalau infrastrukturnya nggak kuat, otomatis regulasinya juga nggak mendukung, budaya kerja baru juga enggak. Kalau regulasinya ada, infrastruktur dan budaya kerjanya nggak ada, percuma juga. Regulasi cuma hiasan. Kalau budaya kerjanya ada, tapi infrastruktur dan regulasinya nggak ada, percuma juga. Nanti ada nama korupsi dan lain-lain gitu. Saya harap materi hari ini bisa menjadi bahan diskusi kita, baik di kelas atau di pertemuan kita, di luar kita ngobrol atau setelah ini, ya, untuk menambah knowledge kita tentang bonus demografi, tentang hierarki perundang-undangan, tentang digitalisasi komputer, tentang digitalisasi pemerintahan, dan lain-lain. Terima kasih. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Mas Isya Asrofuddin, SHM SOS, atas penyampaian materi yang luar biasa dengan judul Kerangka Hukum dan Tantangan Regulasi Pemerintahan Digital di Indonesia. Materi yang disampaikan tadi tidak hanya memperkaya wawasan kita mengenai aspek hukum dalam tata kelola digital, tetapi juga menjadi pengingat penting bahwa transformasi digital pemerintahan memerlukan landasan regulasi yang kuat, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik. Semoga pemaparan yang telah diberikan dapat menjadi inspirasi sekaligus dorongan bagi kita semua untuk lebih peduli, kritis, dan aktif dalam mendukung lahirnya kebijakan dan regulasi yang mendorong tata kelola pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, sesi tanya jawab.
Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada para peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan menggunakan fitur raise hand atau mengangkat tangan, kemudian mengaktifkan mikrofon dan video serta menyebutkan nama sebelum menyampaikan pertanyaan. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab ini hanya akan dibuka untuk 3 penanya saja. Saya akan mempersilahkan secara bergiliran dan setiap pertanyaan akan dijawab langsung oleh pemateri. Silakan. Diki. Baik, Pak Joko. Saya dulu ya, moderator ya. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktunya ya. Assalamualaikum Merdeka. Perkenalkan saya Joko Prasetyo, mahasiswa ATN 02. Saya ingin menanyakan langsung ke Ustadz Dr. Irfan ya, tentang bagaimana cara mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu program digital. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Isa, ada aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Peduli Lindungi yang konon katanya dulu tahun 2002 itu bocor datanya. Terus gimana keamanannya, dan juga ada KTP elektronik. Kalau KTP elektronik itu gunanya untuk apa gitu kan? Bentuknya kan biasa aja tapi elektronik, tapi bentuk KTP. Sampai sekarang juga saya belum paham kenapa KTP elektronik. Itu konon katanya juga malah menjadi bahan pembacaan korupsi juga itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Mas Isa untuk pertanyaannya. Oke, langsung dijawab ya. Iya, baik Ustadz, langsung dijawab saja. Oke, tadi Pak Joko ya, bagaimana menilai keberhasilan suatu aplikasi, gitu ya. Nah, dari sudut pandang mana dulu nih? Karena kalau bicara penilaian terhadap suatu aplikasi itu ada berbeda-beda sudut pandang ya. Kalau dari sisi pengembang aplikasi, yang dikatakan keberhasilan itu adalah ketika output yang diinginkan itu sudah sesuai dengan requirement-nya atau permintaan. Itu dari sisi pengembang, dari sisi pembuat aplikasi. Kemudian dari sisi pemerintah sebagai pemilik aplikasi, dikatakan berhasil ketika fitur-fitur yang diminta oleh pemerintah itu bisa berjalan dengan baik ya, tidak ada bug, tidak ada error, kemudian juga target yang dicanangkan itu bisa dipenuhi, itu dikatakan berhasil ya. Nah, tapi kalau dari sisi masyarakat atau pengguna itu mungkin agak sedikit berbeda ya, karena masyarakat sebagai pengguna itu mungkin punya sisi-sisi lain ya yang menilai tentang seberapa penting aplikasi itu ya. Mungkin kita menilai seperti tadi contoh IKTP, seberapa penting IKTP ini, apa unsur elektronik di sana gitu ya. Apa bedanya dengan KTP biasa gitu yang bukan IKTP. Nah, itu mungkin masyarakat punya beberapa sisi penilaian yang berbeda-beda ya. IKTP itu sebenarnya di dalamnya ada suatu chip yang bisa dideteksi ya. Kita itu, sekarang ini saya kasih mumpung ada di sini nih, saya kasih bocoran nih. Kita punya ini nih. Coba baca nggak? Nah, tahu nggak ini apa? Ada yang tahu nggak? Apa ini ayo? Saya kurang tahu. KTM Bocoran loh Ustaz. itu.
Itu bocoran loh. Ayo dijawab. Apa itu? Bocoran KTM, nih. Ada hadiahnya. KTM, KTM, ATM. KTM, Oh, kartu tanda Kartu mahasiswa. tanda KTM, kartu mahasiswa, Ustaz. tanda mahasiswa. Iya, betul ya. Ini adalah upaya kita untuk mewujudkan layanan digital bagi mahasiswa ya. Jadi kartu ini di dalamnya ada chip. Kita kenal dengan nama teknologinya teknologi RFID ya. Jadi ketika kartu ini seperti kartu e-tol gitu ya, kan cukup di tap saja dia langsung dikenali gitu ya. Nah, iktp sepaham saya itu juga sebenarnya ditanam di sana ya untuk chip yang ada di iktp. Tapi memang pemanfaatannya seperti apa itu yang sepertinya belum maksimal ya. Sehingga kita sebagai pemilik iktp itu kok kenapa mesti beli lagi e-tol gitu ya, kenapa mesti beli lagi kartu e-money yang lainnya. Padahal kalau di mana? Saya pernah waktu itu ke Jerman bagian mana. Saya dengar cerita gitu ya. Di Singapura atau di mana gitu ya. KTP itu sudah multifungsi ya. ID card ya. Untuk masyarakat sudah multifungsi, sudah bisa menjadi sebagai e-money ya. Jadi nggak perlu punya banyak kartu. Ada KTP, punya apa namanya kartu Dana misalnya, atau punya kartu e-tol gitu ya. Jadi punya banyak kartu. Nah, sebenarnya kalau iktp tadi sudah difungsikan dengan maksimal, maka nggak perlu lagi itu kartu-kartu yang lain ya. Mau keluar masuk tol ya sudah pakai iktp. Mau ada transaksi apapun kita pakai iktp. Ya karena mungkin di sana sudah terkoneksi dengan data bank si pemilik KTP itu ya. Nah, itu yang mungkin pengembangannya masih belum direalisasikan ya. Sehingga pemanfaatan iktp ini memang belum kita rasakan. Jadi sekali lagi nih ya, untuk menilai keberhasilan itu dari beberapa sudut pandang. Mungkin kalau dari sudut pandang programmer sebagai pengembang aplikasi berhasil. Karena untuk merekam data seperti menginput data, lalu data dirinya, lalu merekam foto, merekam sidik jari sudah berhasil. Dari sudut pengembang berhasil. Dari sudut pemerintah juga mungkin beda-beda nih ya. Ada yang merasa, oh sudah cukup nih tahap awal seperti ini. Tapi juga ada yang merasa, oh ini kok nggak lanjut tahap berikutnya. Mungkin ada pro kontra juga di pemerintah. Dari sisi kita sebagai masyarakat, ya tadi itu. Mungkin penilaian Pak Joko menilai, kok kayaknya KTP ini kok nggak ada bedanya dengan KTP biasa. Ya. Karena memang kita belum merasakan manfaat dari iktp yang kita punya. Selain sebagai tanda pengenal. Kalau sekarang kan kita hanya gunakan sebagai tanda pengenal saja kan, tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi, tidak bisa digunakan sebagai apa ya untuk transaksi lah, gitu macam-macam dia baik transaksi di tol, baik transaksi di rumah sakit misalnya atau di dimanapun itu masih belum kita bisa gunakan. Maka kita mungkin menilai ini belum berhasil pemanfaatan iktp-nya. Nah, seperti itu ya. Bagus pertanyaannya Pak Joko. Ya. Saya kembalikan. Baik, silakan angkat tangan melalui mau bertanya di fitur Zoom Pak Abdul Hamid. Oh, si Reza, Muhammad Reza. Tolong Muhammad Reza dulu. Baik, terima kasih. Halo, tes. Masuk, masuk Kak. Terdengar Kak suaranya? Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, nama saya Muhammad Reza Hafiz dari HTN 4. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Irfan perihal tentang artificial intelligence. Artificial intelligence ini kan sudah merambah kemana-mana ya, termasuk ke dalam dunia pendidikan.
seperti itu. Termasuk juga posisinya bisa dikatakan menggantikan tugas guru ataupun dosen. Nah, ini dalam perkembangan AI tersebut, apakah dapat mengancam daripada karir seorang pengajar? Seperti itu. Dari perkembangan AI tersebut atau teknologi tersebut. Itu aja pertanyaan dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab saja. Gimana? Silakan. Moderator? Ya. Langsung dijawab saja. Ya, baik. Saudara Muhammad Reza Hafiz, ya, ini juga bagus pertanyaannya. Jadi begini, teknologi itu seperti pisau gitu ya. Pisau itu kan bisa kita gunakan secara positif untuk kupas buah, untuk masak gitu ya. Tapi bisa juga bisa digunakan secara negatif ya. Artinya manfaatnya jadi negatif gitu ya. Nah, perkembangan teknologi yang terutama nih AI, artificial intelligence, ini memang sedemikian masifnya sudah memasuki berbagai aspek kehidupan kita sebagai manusia ya. Dan tentunya ada dampak-dampak negatif yang dirasakan oleh manusia ya. Nah, terkait dengan guru atau dosen sebagai pendidik, bagaimana dampaknya nih dengan keberadaan AI? Nanti guru atau dosen jadi seperti tidak jadi tersaingi, bahkan nanti tergantikan gitu ya. Nah, AI itu pun sebenarnya punya keterbatasan ya, karena memang biar bagaimanapun pengembangan artificial intelligence ini masih apa istilahnya itu ya, masih saya lupa nih, ada levelnya. Dia masih belum sepenuhnya bisa maksimal seperti cara berpikir manusia ya. Nah, kita atau pelaku didik seperti guru atau dosen itu harus memang secara sadar mampu mengikuti perkembangan teknologi ini, khususnya di bidang artificial intelligence ini ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan perkembangan artificial intelligence ini dalam meningkatkan kualitas pengajarannya. Ya, jangan sampai malah sebaliknya. Nanti ketika tidak memahami, tidak mengikuti, malah ini benar-benar tergantikan oleh artificial intelligence. Ya. Seperti yang sebenarnya yang sedang dicanangkan oleh saya, sekarang ini kan dicanangkan konsep pendidikan itu dengan model LSTEAM ya. Law, Science, Teknologi, Engineering, Art, matematik ya. Nah, konsep ini pernah kami sudah ketika berdiskusi bersama beliau. Jadi guru itu tidak lagi membatasi bagaimana siswa atau pelajar dalam upayanya mencari pengetahuan, diberikan kebebasan seluas-luasnya, baik itu melalui AI kah atau melalui situs-situs yang lainnya. Itu diberikan kebebasan seluas-luasnya kepada pelajar. Lalu guru apa fungsi guru? Guru itu fungsinya adalah memberikan pengarahan. Misalnya tema kita hari ini tentang apa nih? Tentang bulan purnama misalnya. Seperti apa fenomena bulan purnama? Nah, silakan cari. Jadi pelajar itu diarahkan untuk mencari, menggali informasi seluas-luasnya. Guru yang memberikan arahan, memberikan batasan. Itu ya. Bukan batasan, sorry. Karena memang tidak dibatasi dalam menggali ilmu, memberikan arahan-arahan apa yang menjadi target pembelajaran di materi itu. Ya. Jadi peran guru itu sebenarnya sudah sebagai pengantar, sebagai pendamping bagi para pelajar. Nah, guru harus juga mampu memanfaatkan AI tadi sehingga kemampuan dia dalam menyajikan atau dalam menganalisa suatu materi itu bisa lebih luas lagi ya. Contoh tidak jauh-jauh deh. Ketika saya diminta oleh panitia menjadi pembicara webinar ini, apakah saya bisa menyiapkan seorang diri gitu ya tanpa dukungan teknologi? Ya butuh waktu bagi saya. Saya harus buka-buka buku materi kuliah banyak sekali yang harus saya pelajari dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Tapi dengan adanya AI, saya bisa tinggal cari saja nih apa yang
mesti disampaikan dalam kesempatan ini ya. Nah, tapi tentunya kan AI juga punya keterbatasan. Nah, kita sebagai manusia punya yang namanya experience, punya pengalaman. Nah, itu yang bisa kita tambahkan sebagai suatu apa ya, additional value ya dalam setiap materi yang disampaikan oleh pengajar, oleh pendidik, baik itu guru ataupun dosen. Jadi tidak bisa kita terlepas dari teknologi, tapi apa additional value yang bisa kita berikan, nilai tambah apa yang bisa kita berikan kepada pelajar ataupun kepada mahasiswa. Jadi guru, dosen atau pendidik itu memang harus selalu meningkatkan potensi dirinya sehingga bisa memaksimalkan penggunaan artificial intelligence ini. Nah, kita di kampus ini sebenarnya sudah sangat tepat. Rektor sudah melakukan inisiasi bekerja sama dengan NCC, sehingga semua mahasiswa di prodi apapun itu akan mendapatkan mata kuliah kerjasama dengan LTBC, ya, seperti programming. Itu hal yang sangat positif ya. Sehingga nanti kalau mengikuti perkuliahan ini punya kerangka dasar, punya algoritma berpikir seperti apa sih cara kerja komputer itu, seperti apa sih coding itu, sehingga kita tahu nih, oh AI ini atau artificial intelligence itu bagaimana cara kerjanya. Itu bisa sedikit banyak kita pahami. Jadi sudah sangat tepat apa yang dilakukan oleh kampus kita ini. Ya. Saya pikir itu. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran bahwa akan tergantikan. Yang tergantikan itu adalah ketika guru atau dosen tidak mau meningkatkan potensi dirinya. Ya mungkin nanti mahasiswa akan melihat ini guru atau dosen kok kemampuannya hanya segitu saja, mungkin akan kalah dengan apa yang disajikan oleh artificial intelligence. Ya. Jadi memang dimanapun atau apapun bidang yang kita geluti, kita perlu menambah experience, perlu menambah pengalaman. Sehingga ketika kita bicara itu bukan hanya kulit, tapi kita bicara experience yang kita lakukan, experience yang pernah kita alami. Itu menjadi suatu nilai tambah bagi para mahasiswa, bagi para pelajar, ya. Sehingga kita sebagai pendidik itu punya pembeda lah dengan apa yang disampaikan atau yang disajikan oleh AI tadi. Itu ya, Mas Reza, Kak Reza. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang bertanya? Tolong Abdul Hamid. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Merdeka. Terima kasih Ustadz untuk diberi kesempatan untuk pertanyaan. Yang tadi kami untuk menangkap materi yang tadi ya. Ini segala sesuatu ini kan menggunakan digital. Digital ini kan kita seperti menaruh data di digital yang melibatkan orang ketiga. Di mana yang kita alami dalam segala sesuatu, kebocoran data, bahkan pencurian atau kekayaan kita seperti bank, seperti nasabah, itu semuanya melibatkan orang ketiga. Apakah ke depannya untuk menghindari kebocoran data atau pencurian kekayaan atau aset itu tidak menggunakan pihak ketiga. Jadi ke depannya apakah nanti digital mampu membuat sesuatu yang tidak melibatkan pihak ketiga, karena kita mengalami kebocoran data atau pencurian kekayaan nasabah. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan dari saya. Ya, baik, saya jawab saja ya. Oke, bagus nih Pak Abdul Hamid ya. Jadi gini, terkait dengan keamanan data, contoh data pribadi misalnya ya, itu kan dulu ada apa tuh ungkapan kejahatan itu terjadi bukan karena pelaku, tapi juga bisa terjadi karena kelalaian kita, ya. Nah, dalam hal perkembangan digital ini, yang menjadi kasus yang sudah terjadi itu tentang kebocoran data yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul Hamid.
Itu hal yang memang banyak terjadi ya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena pemilik data kurang aware, pemilik datanya kurang memahami secara konsep bagaimana pengamanan data, gitu ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya tidak ada cara lain selain kita harus paham bagaimana pengamanan data itu, bagaimana kita memberikan data, bagaimana kita mengamankan data yang kita punya, gitu ya. Kedepannya, apakah nanti tadi disebut oleh Pak Hamid ada orang ketiga? Orang ketiga di sini maksudnya pengembang, gitu ya, programmer. Jadi memang apa namanya kemampuan di bidang IT atau kemampuan di bidang teknologi itu sudah lintas domain, lintas lintas sektor ya. Jadi semua kita itu sebenarnya harus menguasai teknologi, harus menguasai konsep sistem informasi. Supaya apa? Supaya kita paling tidak secara alur atau secara jalannya data itu kita paham, sehingga kita tahu nanti misalnya kalaupun ada pihak ketiga yang melakukan pengembangan terhadap aplikasi yang kita buat, kita paham tuh apa yang harus kita minta sehingga data kita tetap aman. Contoh dalam membuat username dan password misalnya, programmer itu ada dua model ya. Ada programmer itu ketika membuat aplikasi, username dan password itu bisa diambil oleh si programmer. Kenapa? Karena dia bikin kan, dia bikin aplikasi. Tapi ada juga programmer, walaupun dia sebagai pengembang aplikasi, dia tidak bisa mengetahui user dan password dari pengguna. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan yang namanya teknologi enkripsi. Nah, kalau kita paham mengenai itu, kita akan bertanya nanti kepada programmer, ini data kami dienkripsi tidak? Gitu. Kalau dienkripsi, si programmer pun nggak tahu username dan password kita. Administrator pun itu nggak tahu. Kenapa? Karena dienkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu adalah proses merubah tulisan menjadi kode-kode yang tidak bisa dikenali. Contoh nih, saya bikin username saya untuk login ke aplikasi BCA Mobile, misalnya username-nya Irfan. Nah, itu tersimpan di database-nya, bukan Irfan. Tapi mungkin huruf angka 1, 3, 5, 7, tanda seru, tanda tanya, begitu tuh. Itu enkripsi namanya. Password-nya, saya tulis password-nya misalnya sukses. Di database tidak tertulisnya sukses. Tapi dienkripsi tuh dengan angka 1, 3, 5, tanda seru, tanda tanya. Itu namanya enkripsi. Nah, teknologi enkripsi itu kita harus sampaikan kepada pihak ketiga tadi harus digunakan dalam mengembangkan aplikasi yang kita inginkan. Sehingga si programmer pun nggak tahu, tidak bisa membaca data yang ada di database. Nah, itu jadi memang tadi kebocoran data, pencurian aset, itu memang kita sebagai pemilik datanya juga harus paham secara konsep bagaimana nih langkah-langkah untuk mengamankan aset kita. Paling saya seperti itu ya, kurang lebih secara singkatnya. Secara teknis lebih dalamnya memang nanti kalau di coding itu juga diajari itu, kita belajar tentang algoritma pemrograman. Ya, paling tidak memahamilah secara konsep pemrograman itu seperti apa, sehingga ketika kita meminta pihak ketiga untuk mengembangkan aplikasi, kita bisa bertanya, kita bisa mengarahkan, kita bisa meminta buat yang seperti ini terkait dengan keamanan data kita. Itu Pak Abdul Hamid ya, singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada para penanya atas pertanyaannya yang sangat bagus dan juga kepada para narasumber atas tanggapan yang sangat jelas dan mencerahkan. Selanjutnya, penyampaian harapan atau pesan terkait aspirasi generasi muda dalam membangun sistem pemerintahan yang responsif dan partisipatif yang akan disampaikan oleh Pak Obah Prawoto, mahasiswa HTN semester 2. Kepada Pak Obah, disilakan.
Ya, terima kasih kepada moderator Mas Rizky. Assalamualaikum, merdeka. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang amat berhormat, Syekh Al Zaitun, Grand Counselor of Institut Agama Islam Al Zaitun, Indonesia. Abdul Salam Panji Gumilang, Magister Pertanian, beserta Umi dan keluarga. Yang berhormat, Rektor Institut Agama Islam Al Zaitun, Indonesia, Dr. Imam Prawoto, KRSS, MBA, CRBC. Yang kami hormati, Dr. Irfan Iswandi, SE, MT. Yang kami hormati pula PRT Kaprodi Hukum Tata Negara, Ustadz Muhammad Isa Asrof Hudin, SH MSOS. Dan para peserta webinar, panitia, dan terutama generasi muda Indonesia yang penuh semangat. Pada hari ini kita dapat tidak hanya berbicara soal masa depan, kita sedang merencanakan dengan bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2035. Kita punya peluang emas di mana mayoritas penduduk Indonesia pada usia produktif itu bukan sekedar keuntungan statistik, tapi juga tanggung jawab sejarah. Apa itu bonus demografi dan mengapa penting? Indonesia diprediksi akan memiliki lebih dari 70% penduduk usia produktif pada 2035. Ini adalah jendela kesempatan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi beban sosial dan ekonomi. Generasi muda hari ini bukan hanya pengguna media sosial atau konsumen budaya pop, mereka adalah change market dan inovator untuk pendorong gerakan sosial digital, juga pelaku ekonomi kreatif dan startup teknologi. Apa yang mereka inginkan? Yang pertama tentunya transparansi dan kebijakan publik. Pemerintah yang mau mendengar, bukan hanya berbicara, sistem politik yang terbuka dan monokratis, kesempatan nyata dan berpartisipasinya dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, membangun sistem pemerintahan yang responsif dan partisipatif. Untuk mewujudkan tersebut, kita butuh reformasi dan banyak aspek tentang digital, layanan publik untuk meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas. Keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan melalui platform digital dan konsultasi terbuka. Pendidikan politik sejak dini, agar anak muda memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Inklusi dan representasi pemuda dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Nah, harapan dan tantangannya menyambut 2035, yaitu generasi muda bisa menjadi pemimpin yang visioner, pemerintahan yang responsif dan mendorong pertumbuhan dan kepercayaan publik. Inovasi akan menyatu dengan kebijakan publik. Tentunya ada tantangan. Tantangan sikap apatis dan distrust pada politik, yang pertama itu. Yang kedua itu kesenjangan akses teknologi dan informasi. Yang tadi sudah disampaikan ustadz-ustadz kita tadi, tentang pemerataannya di Indonesia juga belum merata. Gitu. Terus dominasi kelompok lama dalam struktur kekuasaan. Nah, maka dalam bonus demografi nanti harapannya usia produktif tentunya lebih banyak, sehingga struktur
kelompok lama ini sudah sedikit ya gitu. Dari penutup dari aspirasi ke aksi, bonus demografi tidak datang 2 kali. Generasi muda lah yang akan menentukan apakah 2035 menjadi titik lompatan atau justru kemunduran. Nah, dari sini kita bisa bereaksi dengan aspirasi dan aksi tadi. Mari kita ubah aspirasi menjadi aksi nyata. Suarakan pendapatmu, gunakan hak pilih dengan baik, kawal kebijakan publik secara kritis, bangun ekosistem digital dan yang sehat dan inklusif. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Dikembalikan kepada moderator. Dari materi yang telah disampaikan, kita bisa melihat bahwa digitalisasi dalam pemerintahan bukan sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Sistem hukum pun dituntut untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Dan tentu saja, generasi muda punya peran besar dalam mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang lebih responsif, terbuka, dan partisipatif. Harapannya, apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan baru, tapi juga menjadi pemicu semangat untuk berkontribusi di bidang hukum dan pemerintahan ke depan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kekurangan. Hayyallahu yar'ana wa yafazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Atur cara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizky Ramadan. Atur cara selanjutnya, sesi foto bersama. Seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera. Hitung. Bentar, 2 lagi. Sudah belum? Ini 1 lagi. Nah, udah. Baik, memasuki aturan acara yang terakhir, yaitu penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam acara webinar hari ini. Semoga dengan adanya webinar ini, para sahabat peserta webinar mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Mari kita sempurnakan acara webinar pada malam hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan acara webinar pada malam ini dengan berhamdalah. Terima kasih kepada seluruh panitia yang peserta telah mengkhususkan acara ini dari awal sampai akhir. Saya Abdul Nabil Akbar, MC, mewakili seluruh panitia. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Azza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Merdeka.